Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di Kitabul Wudu, larangan-larangan seputar wudu, di nomor yang ke-55, khamsun, babuz zajri an mashil qadamain. Larangan keras hanya mengusap telapak kaki saja, qadam, ya ini telapak kaki, aqdam. Ya, terdapat di dalam beberapa riwayat hadis yang nanti akan disebutkan oleh beliau di sini penulis atas larangan mengusap kaki, ya, kedua telapak kaki, hanya mengusap, tidak mencucinya. Padahal hukum asal perintah untuk anggota wudu bagian kaki itu perintahnya adalah dengan dicuci, ya, al-ghuslu, bukan al-mashu. Karena dalam surat Al-Maidah di sana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang perintah berwudu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua fi'il ghasala dan masaha. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nanti akan dijelaskan juga oleh beliau, ada yang membaca wa arjulikum, ya, ada yang membaca apa? Wa arjulikum. Arjul itu jamak rijl. Nah, yang lebih tepat dibaca dengan mansub, dengan nasab, wa arjulakum, karena dia maf'ulun bihi min fi'lil ghasala faghsilu wujuhakum aydiyakum arjulakum. Tapi demikianlah hikmah Allah Ta'ala diselah-selahi. Ada penengah fi'il masuk, di tengah-tengahnya itu fi'il masaha. Coba antum perhatiin, ya, dalam surah Al-Maidah itu. Nah, disitulah kenapa para ulama mensyaratkan wudu itu harus mualah dan tartib. Tahu mualah dan tartib, ya? Para ulama mewajibkan dalam pelaksanaan wudu itu mereka syaratkan dengan syarat mualah dan tartib. Mualah itu berkesinambungan, karena berdasarkan ayat tadi. Tartib berurutan, berkesinambungan maksudnya tidak boleh ada jeda yang begitu lama. Ya, saat Anda membasuh wajah lalu tangan kanan tiba-tiba bunyi HP, kering. Ya, halo. Udah dijual aja. Itu ditutup HP-nya, basuh yang kiri. Ya,
maka para ulama mengatakan tidak sah wudunya. Jadi harus berkesinambungan, mualah itu namanya. Ya karena ayat tadi itu menyebutkan Allah Ta'ala masukkan fi'il wamsahu, fi'il masaha yamsahu, ya di tengah-tengahnya untuk menunjukkan adanya mualah dan adanya tartib, adanya urutan. Ya, adanya urutan sehingga tidak boleh ya tidak berurutan. Walaupun di dalam masalah ini ada khilaf para ulama, ya ada perbedaan pendapat. Tapi ini yang paling rajih bahwasanya dia mualah dan tartib. Ya, sekiranya seorang berwudu, ketika dia berwudu saat dia mencuci tangan, ya, lalu dia mencuci wajahnya, atau setelah mencuci tangan, kedua telapak tangan dia cuci tangan kanan sampai siku, lalu dia usap kepalanya, lalu setelah itu kaki kanan kiri, lalu ke tangan kirinya, baru wajah. Ini enggak tartib namanya. Ya, tidak sah seperti itu wudunya. Baik. Nah, maka kalau kita melihat dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamsahu bi ru'usikum, ada huruf ba. Ada huruf ba, harfu jar. Huruf yang jika didatangkan sebelum isim menyebabkan isim itu menjadi kasrah. Ya kan? Ru'usun jadi ru'usi, bi ru'usikum. Setelahnya ada kalimat arjul, kaki. Nah, ini dibaca arjulakum atau arjulikum, tergantung menghukuminya dia ngikut mana. Mengikut fi'il ghasala atau ngikut fi'il masaha. Kalau mengikut fi'il masaha maka kaki diusap. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, usaplah kepala kalian dan kaki. Sah enggak dibaca seperti itu secara bahasa? Sah. Nanti di sini sedikit beliau jelaskan ya. Di mana sebagian orang menganggap bahwasanya itu dibaca dengan kasrah karena mengikuti fi'il masaha. Dan usaplah kepala kalian serta kaki, sehingga mereka ngusap bukan dicuci. Ya, baik. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau. Makna masaha itu bisa bermakna ghasala. Nah, nanti di situ. Baik ya. Jadi ini yang sedikit beliau jelaskan tentang larangan keras hanya mengusap kaki. Berarti apa? Berarti dari judul babnya saja beliau sudah menetapkan bahwa pembacaan arjul dengan kasroh itu adalah pembacaan yang dhaif. Karena secara prakteknya kaki itu bukan diusap. Berdasarkan asar-asar yang ada, kaki itu dicuci. Dan nanti ada ancaman Nabi SAW yang menyebutkan wailul lil aqab, celaka tumit yang tersentuh api neraka. Kenapa? Karena cuma diusap, enggak dicuci, enggak dibasuh. Oke, jelas? Sudah mulai jelas? Atau suara saya kurang jelas ya lagi? Mau batuk kayaknya. Banyak yang batuk-batuk. Taib. Kita lihat hadis yang dibawakan oleh beliau di sini sebagai dalil yang menunjukkan tentang ancaman perbuatan mengusap kedua telapak kaki saat berwudu. Jadi anggota wudu yang disepakati para ulama sebagai anggota wudu yang wajib itu ada 4 anggota wudu berdasarkan ayat tadi. Selebihnya itu ada khilaf para ulama. Ya, tentang masalah madmadah, istinsyaq. Apakah ini wajib, apakah sunnah, ada khilaf. Tapi kalau wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, mengusap kepala dan mencuci kedua telapak kaki, ini disepakati oleh para ulama. Hanya saja kaifiatnya yang ada khilaf lagi. Seperti pengusapan kepala, kaifiatnya gimana, ada khilaf. Pencucian kaki sampai mencuci tangan sampai siku, ini ada
khilaf lagi. Apakah siku termasuk bagian yang terbasuh atau tidak? Nah, itu khilaf lagi. Ya, dan seterusnya. Tapi 4 itu yang disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, cucilah wajah kalian, kemudian tangan sampai siku, lalu usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, kan begitu. Diapain itu dicuci? Apakah dibasuh? Dicuci. Dan cuci dan basuhlah kedua kaki kalian atau kaki kalian ilal ka'bain, ya, sampai kepada mata kaki sebagaimana disebutkan dalam ayat. Baik. Nah, kata beliau di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safarah safarnaha fa adrakna wa qad arhaqna al-'asr wa ja'alna natawadda wa namsahu ala arjulina faja'alna natawadda wa namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailun lil a'qabi minan nar marratain aw thalatha wailun lil a'qabi minan nar wailun lil a'qabi minan nar. Jadi dari Abdullah bin Amr, dia berkata, dalam sebuah safar perjalanan Rasulullah SAW pernah tertinggal di belakang kami. Jadi kami duluan, namanya juga iring-iringan dulu ya, iring-iringan, ada yang lebih laju, ada yang lebih ini. Tapi bukan ditinggalkan sama sekali, tidak. Tapi iring-iringannya memanjang, nah, seperti itu. Jadi didahului oleh para sahabat, Nabi SAW di belakang. Beliau berhasil menyusul kami bertepatan dengan masuknya waktu sholat asar. Ya, seperti disebutkan tadi. Fa'adrokana safarnaha fa'adrokana wa qad arhaqana al-asr. Maka beliau pun mendapati kami. Ya, dan pada waktu itu sudah masuk waktu sholat asar. Maka kami pun berwudu. Faja'alna natawadda'u. Maka kami pun berwudu. Wa namsahu arjulana, dan kami hanya mengusap kaki kami saja. Ketika bagian kaki itu cuma diusap saja oleh sebagian sahabat ini, kata Abdullah bin Amr, tidak dibasuh, enggak dibasuh. Maka beliau berseru dengan suara yang lantang dengan mengucapkan wailun lil a'qabi minan nar marratain aw thalathan. Beliau mengucapkan itu 2 atau 3 kali. Celakalah aqab, yaitu bagian tumit belakang ini kan, ini sininya. Karena ini bagian yang kadang disepelekan. Di sininya saja yang serius, yang fokus. Nah, yang sininya ketinggalan. Ya, di sininya ketinggalan. Maka Nabi SAW menyeru dengan suara yang tinggi, suara yang keras, celakalah tumit-tumit yang tersentuh api neraka. Tapi jangan katakan, masa gara-gara air aja masuk neraka? Ya kan? Masa gara-gara air aja masuk neraka? Iyalah. Sama seperti isbal kan? Ma'asfala minal ka'baini minal izar, ya, fafinnar, kata Nabi. Kain apapun yang menjulur sehingga menutupi 2 mata kaki di neraka. Masa gara-gara kain masuk neraka? Ini gara-gara air masuk neraka. Tidak kena air, masuk neraka, kata Nabi. Kan Nabi yang berkata. Baik ya, ini dalil yang beliau bawakan di sini. Min fiqhil bab, kita lihat di sini beberapa kandungan bab yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau di sini, kata penulis, min fiqhil bab tahrimul mashi 'alal qadamaini. Faqad intaza'a al-Bukhari rahimahullahu min qawli Abdullah bin Amr faja'alna natawadda'u wa namsahu 'ala arjulina anna al-inkar 'alaihim kana bisababil mashi la bisababil iqtisari 'ala ghasli ba'dir rijl. Wa lihadza qala fi tarjamatil bab babu ghasli rijlaini wa la yamsahu 'ala al-qadamaini. Ini kata beliau di sini, kandungan bab yang pertama, haram hukumnya hanya mengusap kaki dalam berwudu.
Enggak boleh ya. Tahrimul masyi al-qadamain, diharamkan hanya mengusap-ngusap saja kedua telapak kaki. Ini haram, tidak boleh. Berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengancam dengan wail. Ya, dalam kaidah fikih juga sebagian ulama mengatakan untuk menentukan sebuah larangan itu mencapai derajat keharaman, dia makruh tahrim ataukah dia makruh tanzih, itu dilihat dari bentuk ancamannya. Kalau bentuk ancaman hanya sebatas ungkapan kebencian, maka bisa dikatakan itu larangan itu adalah makruh. Tapi kalau udah diserupakan seperti orang kafir, diserupakan seperti iblis, diserupakan seperti setan, dilaknat, ya, disebut kata wail, celaka, disebutkan masuk neraka, diharamkan surga baginya. Nah, ini menunjukkan itu haram. Larangan itu sudah mencapai tingkatan haram, bukan makruh lagi. Sehingga yang lebih tepat masalah isbal itu ya haram, karena sudah disebutkan neraka. Baik. Demikian juga perbuatan ini. Maka kata beliau haram hukumnya hanya mengusap kaki ketika berwudu. Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan perkataan Abdullah bin Amr ini tadi, faja'alna natawadda wa namsahu arjulana. Beliau jadikan potongan kalimat dalam hadis yang kita bacakan tadi dari Abdullah bin Amr, beliau jadikan sebagai dalil bahwa perkara yang diingkari atas mereka adalah disebabkan mereka hanya mengusap kaki, bukan disebabkan mereka hanya membasuh bagian kaki tertentu. Ya. Karena ada sebagian kalangan menganggap bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul aqabi minan nar dikarenakan para sahabat waktu itu tidak sempurna di dalam mencuci kaki. Padahal yang lebih tepat Nabi mengucapkan itu karena para sahabat hanya mengusap kaki. Beda gak ini? Beda. Sebagian menganggap beliau mengucapkan itu karena para sahabat enggak sempurna di dalam mencuci kaki. Nah, namun di sini beliau membawakan juga apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, mengarah kepada bahwa larangan ini disebabkan karena hanya mengusap kaki, bukan disebabkan mereka hanya membasuh sebagian kaki saja, enggak terbasuh yang lainnya, bukan. Oleh sebab itu beliau menulis judul bab sebagai berikut, yakni bab membasuh kedua telapak kaki tidak cukup dengan mengusapnya saja. Itu disebutkan Imam Bukhari dalam babnya, babu ghaslir rijlain wala yamsahu al-qadamain. Ya, tidak cukup hanya mengusapnya, tidak boleh mengusap kedua telapak kaki tersebut, tapi membasuhnya atau mencucinya. Nah, kemudian jika ada yang berkata dalam riwayat Muslim, nah di sana ada dalam riwayat Muslim, kalau yang kita bawakan tadi itu muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim sama. Nah, ada yang berkata bahwa di sana ada riwayat yang lainnya yang disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim yang berbunyi sebagian orang tergesa-gesa berwudu pada waktu asar. Ya, ta'ajjala qaumun 'indal 'asr fatawadda'u wa hum 'ijal fantahaina ilaihim wa a'qabuhum taluh lam yamassahal ma'u faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar asbighul wudu. Wa hadza dalilun ala annal inkar ala tarkil ta'mim. Nah, ini tadi beliau ingin mengoreksi orang-orang yang berpendapat bahwa ucapan wailul lil aqabinan nar dari Nabi tadi itu disebabkan adanya sebagian sahabat ketika membasuh kaki enggak sempurna, bukan dikarenakan para sahabat hanya mengusap kakinya saja, dengan alasan ada sebuah riwayat yang lain yang disebutkan dalam Sahih Muslim tadi yang kita bacakan. Ya, sebagian orang tergesa-gesa berwudu pada waktu asar. Mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Kami pun menemui mereka sementara tumit mereka masih mengkilap. Ya, aqabuhum taluh. Maksudnya masih mengkilat itu belum terlihat tanda-tanda kena air.
Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berkata, "Wailun lil aqabi minan nar wa asbighul wudu." Celakalah tumit-tumit yang terbakar api neraka dan sempurnakanlah wudu kalian. Nah, kata beliau, ini merupakan dalil bahwa bukan kata beliau ya, kata ini yang berpendapat ini. Ini merupakan dalil bahwa pengingkaran tersebut karena mereka tidak menyempurnakan wudu. Ya, jadi mereka berdalil bahwasanya tadi yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim tadi sebagai bukti bahwasanya ya ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, pengingkaran dari Nabi tadi itu karena tidak sempurnanya mereka di dalam membasuh kaki, bukan karena para sahabat cuma mengusap kaki. Nah, ini diluruskan oleh beliau. Saya katakan qultu al-jawabu min wujuhin, maka aku pun akan menjawab dari beberapa sisi, kata beliau. Yang pertama, ar-riwayatul ula muttafaqun 'alaiha fahiya muqaddamah ala ifradi Muslim. Maka kata beliau, riwayat yang pertama yang tadi yang dari Abdullah bin Amr ya, yang pertama tadi, riwayat tersebut disepakati muttafaq 'alaiha, yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Ini sejatinya didahulukan. Ya, tentunya riwayat muttafaq alaih itu lebih didahulukan daripada riwayat Muslim secara tersendiri. Nah, sampai seperti itu ya. Jadi riwayat yang dia disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini lebih didahulukan dibandingkan riwayat yang hanya dibawakan oleh Imam Muslim sendiri. Sementara Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang itu bersepakatan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana di dalamnya ada matan maksudnya ada kalimat yang seperti menunjukkan perbedaan, sehingga didahulukan yang lebih banyak yang disepakati. Yang antara Bukhari dan Muslim membawakan riwayat tadi dalamnya matannya sama, yaitu menunjukkan terlarangnya atau pengingkaran Nabi terhadap orang yang hanya mengusap kaki saja. Sementara riwayat Imam Muslim yang tersendiri ini di sana menunjukkan bahwasanya pengingkaran Nabi tersebut karena enggak sempurnanya wudu para sahabat dalam mencuci kaki. Maka ini kata beliau, ini beliau koreksi yang pertama, bahwa riwayat yang muttafaq alaiha itu lebih didahulukan daripada riwayat yang secara tersendiri. Baik. Yang B, kata beliau, orang-orang yang berpendapat ya, man qala bil mashi lam yamsah al-a'qab fal hadithu hujjah alaihi lalahu. Jadi orang-orang yang berpendapat bahwa cukup dengan mengusap kaki lalu dia tidak mengusap ya tumitnya, maka justru hadis ini akan menjadi bantahan untuknya, bukan sebagai dalil untuknya. Ya, bukan sebagai dalil untuknya. Jadi orang-orang yang berpendapat cukup dengan mengusap kaki saja, sebenarnya hadis tadi itu juga sebagai bantahan ya atas orang-orang yang mengatakan cukup hanya mengusap kaki saja, bukan menjadi dalil yang mendukung mereka. Ya, kenapa? Karena ini langsung yang poin yang C, kata beliau, riwayat Muslim tersebut merupakan hujah bagi yang mewajibkan membasuh kaki. Riwayat Muslim yang tadi disebutkan itu merupakan hujah bagi yang mewajibkan membasuh kaki dengan bacaan arjulakum tadi. Justru riwayat Imam Muslim yang tadi yang secara tersendiri itu justru jadi dalil bagi orang yang mewajibkan kaki harus dibasuh, karena jelas tadi bagaimana Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka yang mana mereka membasuh kaki itu tapi nggak sempurna. Justru itu jadi dalil juga bagi orang yang mewajibkan kaki itu harus dibasuh.
Dan itu bukan dalil bagi orang yang mengatakan boleh diusap. Ya kan gitu kan? Boleh diusap saja. Tapi justru hadis riwayat Imam Muslim yang secara tersendiri tadi itu akan menjadi dalil bagi orang yang mewajibkan kaki itu dibasuh. Nah ini kata beliau, riwayat Muslim tersebut merupakan hujjah bagi yang mewajibkan membasuh kaki. Sebab ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyempurnakan wudu dan memperingatkan mereka agar tidak melalaikan membasuh tumit, semua itu menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki dan meratakan air ke seluruh bagian kaki sehingga tidak menyisakan bagian yang tidak terkena air. Nah, apabila sudah jelas terlihat dari riwayat Imam Muslim tadi yang menunjukkan wajibnya kaki dibasuh, maka enggak mungkin mengusapnya dibolehkan. Paham enggak ini maksudnya? Paham kan? Ya. Nah, dalil Imam Muslim secara tersendiri tadi bukan sebagai dalil untuk membela orang yang membolehkan hanya mengusap. Tapi justru itu adalah hujjah untuk membantah mereka bahwa kaki itu dibasuh. Ketidaksempurnaan sahabat di dalam membasuh kaki menyebabkan Nabi mengingkarinya. Berarti membasuh kaki secara sempurna full itu wajib. Ya, tidak terbasuh sedikit saja udah wail lil aqab minan nar, lalu gimana cuma diusap-usap aja. Dan sebenarnya kalau kita ingin melihat kembali kepada ayat tadi, bentuk pengusapan kaki, tapi penafsirannya dari ayat wa arjulikum, anggaplah kita baca wa arjulikum karena mengikuti biruusikum, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ya, usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Apakah berhenti sampai arjulikum atau ada tambahan setelahnya? Apakah berhenti sampai di situ? Wamsahu biruusikum wa arjulikum? Tidak, ya, tapi pada kalimat wa arjulikum Allah Ta'ala menyebutkan ilal ka'bain. Anggaplah benar, ya sudah, dia mengikuti fi'il wamsahu, usaplah kepala-kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Manakah yang lebih sempurna sampainya air tadi? Karena kan pengusapan juga tetap dengan ada kadar air. Mana yang lebih mudah dan lebih sempurna? Membasuh ataukah mengusap? Karena adanya perintah sampai mata kaki. Mana yang lebih mudah? Yang lebih memudahkan itu yang mana? Membasuh. Ya, lebih mudah itu membasuh. Ila, itu menunjukkan ila. Kalau ngusap, ya susah sekali diusap-usap. Telapak kaki diusap-usap gitu. Kalau membasuh kan dia terbantu, disiram tinggal diratakan saja. Taib. Ya, itu jawaban dari sebagian atau sejumlah ulama ketika mereka meluruskan kesalahan di dalam memahami ayat tersebut. Dan yang tepat adalah dengan dibaca nasab ataupun mansub dengan memfathahkannya, arjulakum. Taib. Kemudian yang sekiranya cukup dengan mengusap kaki, tentunya mereka tidak akan diancam neraka. Nah, itu dia. Ya, sekiranya cukup dengan mengusap kaki saja, maka tentunya tidak ada kalimat ancaman neraka. Enggak perlu ada ancaman neraka. Akan tetapi untuk kaki adalah wajibnya untuk dibasuh. Ya, dicuci ataupun dibasuh, bukan dengan diusap. Bahkan dalam pembasuhan sekalipun tidak boleh hanya sebagian dan meninggalkan sebagian kaki yang lainnya. Jadi harus sempurna. Ya, jadi harus benar-benar sempurna. Nah, kemudian kita lihat lagi. Poin yang kedua kata beliau,
lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau marrah annahu masaha ala rijlaihi bal tawattaratil akhbaru fi sifati wudu'ihi annahu ghasala rijlaihi wa qad saqaha al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsiril Qur'anil Azim. Kandungan bab yang lainnya, tidak pernah didapatkan, tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya beliau hanya mengusap kaki dalam berwudu hanya sekali saja, belum pernah didapati Nabi SAW mengusap kakinya di dalam berwudu walaupun sekali, belum pernah. Enggak didapati satu riwayat pun ketika berwudu lalu sahabat mengatakan kami mendapati Nabi hanya mengusap kaki saja walaupun cuma sekali. Ya, enggak pernah didapati riwayat seperti itu. Bahkan menurut sifat wudu beliau yang telah dinukil secara mutawatir menyebutkan bahwa beliau membasuh kaki. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan riwayat-riwayat tersebut dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Jelas ya? Kemudian kandungan bab yang lainnya, lam yathbut an ahadin minas sahabah al-qawlu bil mas'i illa Ali wa Ibnu Abbas wa Anas wa qad thabata ruju'uhum an dzalik nahika anna qawlahum bil mas'i mahmulun 'ala al-ghaslil khafif kama sayati bayanuhu insyaallah. Walidzalika qala Abdurrahman ibnu Abi Laila ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ghaslil qadamain. Nah, kandungan bab yang berikutnya yang ketiga, tidak pernah dinukilkan pula. Tadi enggak pernah didapati, tidak pernah dinukilkan dari Nabi walaupun sekali sekalipun, enggak ada riwayatnya yang mana beliau ketika wudu membasuh ketika berwudu beliau hanya mengusap kaki, itu enggak pernah didapati. Begitu juga tidak pernah didapatkan dari seorang sahabat pun yang berpendapat cukup hanya mengusap kaki ketika berwudu, kecuali pendapat yang dinukil dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Anas. Ya. Namun telah dinukil pula dari ketiga sahabat ini dari mereka secara sahih bahwa mereka telah rujuk meralat kembali pendapat mereka tersebut yang membolehkan kaki hanya diusap. Ya, sudah ada riwayat sahih yang menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, ya, Anas bin Malik merujuk pendapat mereka tersebut. Atau dapat kita artikan mengusap yang mereka maksud di sini adalah mencucinya dengan cucian yang ringan sebagaimana yang akan disebutkan nanti insyaallah. Atau kalaupun mereka berhujjah, beralasan, ini Ali bin Abi Thalib mengatakan masaha dengan menggunakan fi'il atau dengan menggunakan kalimat mengusap. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, walaupun sudah ada riwayat menunjukkan mereka rujuk, ya, anggaplah benar bahwasanya masaha yang diucapkan oleh sahabat-sahabat tadi, akan tetapi kalimat masaha juga bisa dibawakan kepada makna ghuslun, membasuh, bisa dibawa makna ke sana. Nanti akan datang penjelasannya kata beliau. Oleh sebab itu, Abdurrahman bin Abi Laila mengatakan ijma' para sahabat atas wajibnya membasuh kedua kaki ketika berwudu. Ya, seperti yang disebut tadi, ajma' ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ghusl qadamain. Para sahabat Rasul ijma' atas mencuci, ya, wajibnya mencuci kedua telapak kaki saat berwudu. Baik, kemudian kandungan bab yang keempat, wa qad khalafat asy-syi'ah fa za'amu anna al-wajiba al-mashu akhdhan bi dhahiri qira'ah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaum Syiah telah menyelisihi kesepakatan ini. Mereka mewajibkan mengusap kaki dengan dalil secara zahir bacaan surat Al-Maidah tadi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini, kata mereka. Jadi kaum Syiah ketika membaca ayat ini mereka baca arjul itu dengan kasrah, bukan dengan fathah. Lalu mereka berhujjah bahwa kaki itu ketika wudu hanya diusap saja. Mau ikut Ahlus Sunnah atau Ahlus Syiah? Ya, arjulakum atau arjulikum. Mereka membacanya dengan khafat, yakni arjulikum.
Ya, kata beliau, bil khafat li'annaha 'indahum ma'tufah ala mashir ra'si. Wa dhallu fadallu wa adallu. Jadi kata beliau mereka membacanya dengan khafat, maksudnya dengan dikasrah. Ya, arjulikum, karena menurut mereka kata arjulikum itu ma'tufnya kepada ru'us, atofnya kepada ru'us. Dalam hal ini mereka telah sesat lagi menyesatkan. Bentuk-bentuk bantahan terhadap perkataan mereka ini sangat banyak. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. A. Membacanya mansub arjulakum dengan dinasobkan fathah. Membacanya mansub arjulakum, ma'tufnya itu kepada apa? Kepada faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Begitu dia. Adalah bacaan yang zahirnya menunjukkan wajibnya mencuci kedua kaki. Maka bacaan khafat arjulikum harus dibawakan artinya kepada bacaan nasab. Karena bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang mutawatir saling menjelaskan satu sama yang lainnya. Artinya, kalaupun sekiranya mau dibacakan dengan khafat ataupun dengan majrur gitu ya, arjulikum, maka silahkan, itu maksudnya silahkan dibaca arjulikum, tapi al-mashu terhadap rijl itu dibawakan kepada makna al-ghaslu. Jelas ya, itu maksud kata beliau. Kalaupun mau tetap, ya udah tetap wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ini arjulik ya gitu ya. Oh ya sudah, tapi enggak apa-apa. Tapi bagaimana cara mengusap kaki? Maka mengusap yang dimaksud di sini adalah membasuh. Karena seperti itu prakteknya. Beda halnya dengan kepala, kan begitu ya. Kalau kepala udah jelas prakteknya dari Nabi, itu bukan diguyur, kan begitu ya, tapi diusap, kan begitu. Baik itu usap dari depan ke belakang atau dari tengah ke sini, kan begitu kan? Boleh. Yang penting mengusap seluruh kepala. Sekali udah cukup. Ya, sekali dari depan ke belakang itu sudah cukup sebenarnya. Lalu telinga. Lebih afdal dari depan belakang ke depan lagi. Tapi kan tidak semua seperti itu. Kalau yang wanita gimana? Ya, apalagi rambutnya panjang, terus gini kan? Anda kan begitu ya? Paham ya? Paham enggak? Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala. Sekarang ditanya, yang namanya kepala itu yang mana? Mana kepala? Rambut itu kepala atau tidak? Rambut bagian kepala atau tidak? Bagian kepala kan? Berarti kalau potong rambut itu potong kepala namanya. Pak mau potong kepala gitu kan, potongan cukur. Mau cukur kepala. Ya, rambut itu bukan kepala. Makanya sampai ada pembahasan bolehnya mengusap di atas surban, ya kan? Karena asalnya yang diperintahkan itu mengusap kepala. Kepala itu tempat tumbuhnya rambut. Sekiranya mengusap kepala itu hak, maksudnya hak di sini, nggak ada toleransi, nggak ada keringanan, maka wajib botak kepalanya semua. Iya, harus botak semua, harus betul-betul kepala yang diusap. Nah, ini kan rambut, ya kan? Nah, jadi hukum rambut itu sama seperti ketika kita memakai sorban yang nutup telinga, atau para wanita yang pakai jilbab, ya dia hanya ngusap kepalanya di atas jilbabnya saja. Nah, pelajari lagi nanti wudu, ya kan gitu ya. Baik. Jadi itu. Nah, di sini akan beliau bawakan riwayatnya. Nah, ini yang B. Anggaplah yang kata al-mashu dalam ayat di atas adalah mengusap kaki, namun maksudnya adalah mencuci. Nah, ini dia. Al-mashu bisa dibawakan kepada al-ghuslu. Ya enggak apa-apa, secara harokat kalian letakkan saja harokatnya di bawah, enggak apa-apa, khafat, ya. Tapi secara pelaksanaan bukan dengan mengusap, tapi membasuh. Mana dalilnya? Yaitu diriwayatkan dari An-Nazzal bin Sabrah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari selepas mengerjakan salat zuhur, beliau duduk untuk melayani kepentingan orang banyak di beranda Masjid Kufah hingga tibanya waktu salat asar. Lalu dibawakanlah kepada beliau segayung air, satu bejana kecil air. Ya, beliau pun menciduknya dengan sekali ciduk, lalu membasuh wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki beliau. Kemudian beliau bangkit dan meminum sisanya sambil berdiri. Nah, kita lihat teksnya, lihat. Ya. Perhatikan.
Ini kan langsung terjemahan. Di situ ada teksnya, ada. Langsung teks aslinya ada. Tidak ada ya. Anin Nazzal ibn Sabrah an Ali ibn Abi Talib annahu shalla adh-dhuhra thumma qa'ada fi hawaijin nas fi rahbatil Kufah hatta hadarat salatul asr. Thumma ata bikuz ya min ma'in, seperti gayung. Dibawakan kepadanya satu gayung air. Fa akhadha minhu hafnah wahidah. Lalu dia mengambil satu ciduk. Famasaha biha, perhatikan, famasaha biha wajahahu. Lihat bagaimana indal Arab, para sahabat mencuci, membasuh, itu juga kadang mereka pakai fiil apa? Masaha. Makanya tadi kata Syekh tadi ini, bisa jadi yang dimaksud Ali, Abdullah ibnu Abbas tadi, atau yang dimaksud oleh Anas bin Malik dengan kalimat al-mashu adalah al-ghuslu. Terbukti ini. Ya, famasaha biha wajahahu wa yadayhi wa ra'sahu. Apakah yang dimaksud di sini Ali ngusap-ngusap saja? Ya, kemudian tangannya diusap, kepala diusap, ya hilang sudah ayatnya tadi faksilu. Taib. Ya, jadi dari riwayat Nazzal tadi yang mengabarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dia ungkapkan dengan ya fi'il masaha, untuk menunjukkan bahwasanya al-mashu juga bisa bermakna al-ghuslu, yaitu membasuh. Nah, maka dari itu kata beliau di sini selanjutnya, mencuci kaki dalam wudu hukumnya wajib dan harus. Adapun bacaan khafat arjulikum dalam istilah nahwu disebut mujawarah, bertetangga, gitu ya, mujawarah, karena memang saking dekatnya, yaitu untuk menyelaraskannya dengan kata sesudah dan sebelumnya. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrakun, ya, karena saking dekatnya. Baik, orang Arab biasa mengatakan juhru dobbin kharbin. Nah, perkataan seperti ini banyak dan sering digunakan dalam bahasa Arab, ya, terikut dia karena mujawarah, karena saking dekatnya terikut harokat tetangga gitu ya, terikut, tapi maknanya ya sesuai dengan yang diinginkan, bukan hanya sebatas mengikuti harokat saja. Nah, sama tadi, kalau sekiranya karena kedekatannya dengan ru'us dia harus dibaca arjuli, ya, maka tidak ada masalah, tapi maknanya bukan mengusap, tapi maknanya apa? Membasuh. Baik. Kemudian C, belum selesai taklimnya, bermain dia. Berhubung dalam mencuci kaki sering terjadi israf. Berhubung dalam mencuci kaki itu sering terjadi israf, berlebih-lebihan dalam penggunaan air, maka dibaca khafat. Ini ada alasan sebagian ahli ilmu. Ketika dia diikutkan bacaannya dengan ya bacaan ru'usi khafat, ini untuk mencegah orang-orang saat mencuci kaki ya melampaui batas israf, karena kaki kan biasa gitu ya, malas bungkuk udah siram siram saja, sehingga kadang diungkapkan dengan ya al-mashu, diikutkan dengan wamsahu. Nah, begitu dia. Berhubung dalam mencuci kaki sering terjadi israf, berlebih-lebihan dalam penggunaan air, maka dibaca khafat untuk menunjukkan anjuran mencucinya dengan cucian yang ringan tanpa berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Jadi al-mashu bermakna al-ghuslul khafif, pencucian atau pembasuhan yang ringan agar tidak terjadi israf dalam penggunaan air melampaui batas. D. Firman Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab yang berikutnya juga, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala serta basuhlah kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jelas maksudnya bukan hanya sekedar mengusap saja, sebab hanya mengusap tidak dapat memenuhi target membasuhnya sampai mata kaki. Ya, itu dia. Karena kalau digunakan mengusap ini tidak tercapai air tadi sampai ke mata kaki. Dengan basuhanlah yang bisa mencapai mata kaki. Target tersebut hanya dapat dipenuhi dengan membasuh atau mencucinya. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, wa aydiyakum ilal
marafiq wa aydiyakum ilal marafiq, yakni basuhlah tanganmu sampai dengan siku, ya, basuhlah tanganmu sampai dengan mirfaq, dengan siku. Nah, penyebutan mata kaki menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mengusap adalah mencuci atau membasuhnya, bukan hanya sekedar mengusapnya saja. Wadih, jelas ya? Jadi berdasarkan uraian yang disebutkan oleh penulis di sini, jelas kekeliruan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kaki itu boleh sebatas diusap. Ini adalah ya pendapat ataupun ya pemahaman yang keliru, tapi justru ini adalah sebuah keharuman dikarenakan penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wailun lil a'qabi minan nar, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat pertama yang kita bawakan tadi dari riwayat Abdullah bin Amr. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Atau tidak jelas tadi? Betul. Ya. Taib, apabila kita melihat dari teman kita, saudara kita atau kaum muslimin yang ada di dekat kita berwudu, lalu kita dapati tidak sempurna wudunya, maka sampaikan, karena tugas kita hanyalah menyampaikan saja. Apabila dia mengingkarinya, ya sudah, ya masa lama. Ya, tapi selama kita masih bisa menjelaskan, ya, dan tidak ada pengingkaran, alhamdulillah, dan dia menerimanya, alhamdulillah. Tapi kalau ada pengingkaran dan dia mungkin menganggap bahwasanya udah itu sudah cukup, itu sudah sempurna, dan kita tidak mungkin berkepanjangan dalam masalah itu sehingga terjadi perdebatan dan kebencian, maka kita hanya sampaikan, ya. Kata Nabi SAW, balihu anni walau ayatan, kita sampaikan ayatnya tadi. Kalaupun kita tidak menghafal ayat ataupun hadis-hadisnya, ya sebatas kita sampaikan maknanya saja, maka ini sudah mencukupi. Ya, maka kita sampaikan. Kalau dia menerima dan sudah terlanjur selesai, ya harus kita ajarkan. Dan misal apa? Misal kita lihat dia wajahnya nggak sempurna nyucinya, ya kan? Maksudnya wajah kan memang betul-betul dari batas wajah, kan ini batas wajah sampai ujung dagu ini, ya. Kecuali yang jenggotnya agak tebal sehingga tidak menjadi wajib untuk menyela-nyela janggutnya, tapi yang dia janggutnya agak tipis, itu wajib, ya gitu ya. Apalagi yang nggak ada janggutnya, gitu ya, wajib ini kenakan. Lalu kita dapati dia nggak sempurna wajahnya, tidak sempurna membasuh wajah, lalu tangan juga, ya, kanan kirinya, sampai udah selesai kaki baru kita sampaikan. Tadi saya dapati saat membasuh wajah tangan itu nggak sempurna, nggak kena semua. Ini tidak sah wudhu seperti ini. Ya, karena anggota wudhu tadi, terutama 4 anggota wudhu tadi itu harus secara sempurna terkena semuanya. Oh iya seperti itu, iya. Ya, kemudian kita sampaikan ada ancaman sampai tumit saja seperti itu, dikatakan celaka, nanti terbakar api neraka. Ya, maka lalu dia tersadar, ya sudah. Ya, maka saat ini apakah diulangi, maka dilihat dulu, ya. Apabila kekeliruannya itu, kekurangannya itu misalnya di tangan, wajah udah sempurna, tapi pada saat tangannya saja, maka dia cukup mengulang dari tangan. Jelas? Dia mengulangi dari tangan saja. Tadi wajahnya disempurna sudah, lalu kita lihat dia di tangannya sampai di sini saja. Lalu dia usap kepala, kaki, maka dia mengulang itu bukan dari awal lagi, bukan cuci tangan begini, enggak. Boleh dia mengulangnya dari apa yang kurang tadi. Nah, seperti itu, ya, karena waktunya belum begitu jauh. Tadi kan mualah ada, ya, mualah. Yang belum itu tartibnya, kan gitu, tartib yang diikutkan. Kalau mualahnya masih ada,
belum begitu lama, kecuali ngobrolnya antum lama, ya sudah ulang dari awal aja. Udah kering kan gitu ya, ulang dari awal. Nah, seperti itu. Itu juga berlaku bagi orang yang lupa. Barangkali kan ada yang lupa seperti itu. Lagi sholat gini, loh, kan begitu kan? Lupa tadi, nggak basuh wajah. Ya maka nggak sah sholatnya. Dia harus mengulang dari awal karena sudah jaraknya dengan wudu sudah begitu lama. Ya, tapi kalau masih dekat, maka dia langsung kepada yang lupa tadi. Selesai wudu, basuh kaki, udah mau baca doa, kok kering? Ya, kok kering ini wajah ini? Maka dia langsung mengambil air lagi dan dia basuh wajah, lalu ikutkan setelah wajah lagi. Tidak perlu ngulang lagi cuci tangan, istinsyak, enggak. Ya, ambil wajah. Paham ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Taib. Ya, bagi orang-orang yang mendapatkan uzur untuk berwudu dengan sempurna, maka hukum asalnya kita upayakan agar berwudu, tidak langsung kepada tayamum. Ya, tidak langsung kepada tayamum. Sekiranya masih bisa diusahakan berwudu walaupun dengan wudu yang ringan seperti tadi, ghuslul khafif dengan basuhan yang ringan, semisal al-mashu. Nah, gitu ya. Dia menyerupai dengan mengusap, ya bisa itu mungkin dengan dibantu dengan alat semprotan, diginikan saja. Nah, itu insya Allah mewakili, ya itu mencukupi, ya daripada dia langsung kepada tayamum. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ketika ada sedikit saja uzur di salah satu dari 4 anggota wudhu, maka langsung tayamum. Ada yang berpendapat demikian. Misal di sini ada perban, ya kan? Sini ada perban, ada luka, ada perban. Ya sebagian ulama mengatakan anggota wudhu yang memang tidak terhalangi ya tetap dibasuh. Nanti yang ini diusap. Tapi sebagian mereka mengatakan kalau udah ada satu uzur udah langsung tayamum. Nah, gitu ya, udah langsung tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya melihat lebih banyak para ulama mengatakan tetap mendahulukan al-ghuslu. Kecuali memang sama sekali nggak bisa lagi terkena air, ya dia nggak boleh kena air, maka cukup dengan tayamum. Selama masih bisa terkena air, hanya saja ada uzur tidak mungkin terlalu besar jumlah airnya, tapi dengan ghusl yang khafif, maka dengan basuhan yang ringan itu mencukupi wudunya. Wallahu a'lam. Insyaallah cukup ya. InsyaAllah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.